Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya melanjutkan, maafkan minggu lalu saya tidak hadir, jadi tidak bisa mengikuti secara lengkap khotbah dari Pak Haryanto meskipun sudah dikirimkan. Tapi hari ini saya diberikan tema legacy seorang hamba Tuhan dari Kisah Para Rasul 8 ayat 5 sampai dengan 25. Gitu ya Pak ya, betul tadi sudah dibacakan oleh Pak Roy ya. Dan hari ini tidak ada Mario, jadi saya tidak akan memakai bahasa Inggris terlalu banyak karena ini ya paling sedikit bahasa Italia aja. Slide. Saya minta izin Pak Haryanto dan jemaat sekalian, saya mau tambah beberapa ayat lagi dari yang tadi sudah begitu panjang dibacakan oleh Pak Roy, yaitu Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai dengan 4. Boleh? Nggak boleh juga gue lanjut kok. Tapi jangan takut saudara. Saya kalau ayatnya makin panjang bacanya, khotbahnya makin singkat. Haleluya kan? Kalau Pak Haryanto terbalik, ayatnya makin panjang, sama juga, khotbahnya makin panjang. Tapi saya heran loh saudara. Di Indonesia orang pada protes, di sini belum ya. Kenapa? Misalnya nasi uduk, nasi goreng satu porsi katakanlah 20.000 gitu ya. Harganya masih tetap 20.000 dari tahun lalu atau tahun 2 ini. Tetapi porsinya tadinya bisa kenyang, sekarang kurang kenyang. Tadinya bisa dua piring penuh begitu, sekarang jadi 1,5 atau 1/3. Dikurangin porsinya ya. Di sini juga katanya begitu, saudara nggak perhatiin aja. Saya lihat di current affair. Misalnya, saya nggak sebut nama tuh yang kentang yang itu kan harganya misalnya $3. Harganya masih tetap $3, tapi panjangnya tadi segini, sekarang turun sedikit. Tadinya 500, sekarang 360 atau 340 itu isinya. Lu nggak perhatiin kan? Nah, tapi pada komplain ini begini. Herannya tuh Pak Haryanto khotbah dia tambahin sedikit, lu ngomel. Si Robi dia kurangin sedikit, lu seneng. Nggak cengli lu. Harusnya kan udah makin panjang, haleluya, tambah panjang Pak, tambahin Pak lagi, tambah. Oh di Papua atau di daerah-daerah itu, saya khotbah udah 1 jam ya. Saya udah mau amin, tambah Bapak, mau nyanyi lagi. Saya kan khotbah sambil nyanyi, tambah lagi. Kenapa? Tuh orang jalan 2 jam ke sini, Bapak cuma khotbah 1 jam. Dia cari tempat, dia di atas gunung ke tempat ke gereja 2 jam. Nanti pulang lagi 2 jam lagi. Saya habis khotbah tinggal tidur enak sebelah. Tinggal di pastori sebelahnya, cuman gak enaknya pastori saya sebelahnya lonceng gereja. Jam 4 pagi, dia doa pagi, buang gua lagi mimpi di mana? Nah udah lanjut ini ya. Saya bacakan dulu ya. Saulus juga setuju, Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 4, bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Slide berikutnya. Saya nggak baca ini bahasa Inggris ya untuk Mario. Tobatlah engkau Mario, tiap kali gue bikin lu pada datang. Oke. Saudara, kenapa saya pakai tambahan itu? Karena baca Alkitab yang tadi bukan salah, tapi kurang lihat konteksnya. Konteksnya ada pada ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kalau kita baca, kita sedang ikuti semua Kisah Para Rasul dari pasal 1 nanti sampai selesai. Begitu ya Pak ya rencananya. Nggak tahu kapan selesainya, tapi ya akan selesai. Konteksnya tadi sudah lihat adalah ini jemaat atau kisah yang tadi dibacakan itu tentang Filipus berada di kota Samaria, melayani
dalam kondisi balik kembali Pak. Ya. Kondisi yang sudah lihat sini, mereka yang tersebar itu, siapa yang tersebar? Itu adalah Filipus, juga teman-temannya yang lain, termasuk juga kita baca nanti ada Petrus di situ. Cuma yang disorot adalah mereka sedang dikejar-kejar oleh siapa? Saulus. Siapa Saulus? Yang kemudian bertobat menjadi Rasul Paulus. Yang saya pernah khotbahkan, saya bilang yang menggantikan Yudas itu bukan Matias, tapi menurut saya lebih condong kepada Paulus yang menjadikan menjadi Rasul ke-13. Orang itu kita lihat orang-orang menguburkan mayat Stefanus. Siapa Stefanus? Dia satu dari 7 diaken atau 7 pelayan Tuhan yang matinya martir. Stefanus sudah dikorbanin ya Pak ya. Cuma ada seorang hamba Tuhan mengatakan, zaman sekarang tidak ada lagi Stefanus yang berani berkhotbah dan menerima batu. Sekarang banyaknya pendeta berkhotbah untuk menerima batu, cincin, gelang. Semalam saya baru dapat ini lagi, kiriman lagi ya, ada pendeta yang anak pendeta, bapaknya pendeta, dokter pendeta, anaknya pendeta juga, pakai nama bapaknya senior, anaknya pakai nama junior, namanya sama, saya nggak sebut nama. Dan katanya terlibat kasus penipuan 52 miliar, bahkan lebih. Uang jemaat dan uang nasabah berusaha. Stefanus, pendeta lain mengatakan zaman sekarang tidak ada lagi seperti Petrus. Satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Betul? Lebih mungkin. Zaman sekarang 3.000 pendeta berkhotbah, nggak ada satu yang bertobat. Saya pernah ikut satu KKR. Pendetanya berkhotbah. Habis khotbah dia bilang, siapa aja berdoa calling? Siapa yang mau ini maju, angkat tangan? Nggak ada yang angkat tangan. Saya kan mereka aja buatin aja di belakang saya. 3 kali dia panggil, nggak ada yang angkat tangan. Aja, kenapa kalian nggak mau angkat tangan? Hah? Loh, lu jangan marah-marah, lu yang khotbah, lu yang panggil Tuhan Yesus nggak gerakkan, masa marah-marah? Jadi ironisnya sekarang adalah 3.000 pendeta berkhotbah, tidak ada satu yang maju. Satu Stefanus berkhotbah, kan kata pendeta Stephen Tong, 3.000 batu dia terima. Sekarang saya dan Pak Haryanto berkhotbah, nggak ada batu sih kita ya Pak ya, belum pernah ya ada batu kan, atau orang tusukan. Nggak ada juga yang bertobat kan. Paling angkat tangan, Pak, udah kelamaan Pak. Telah bus saya. Bertobatlah engkau ya. Selama masih ada kesempatan hamba-hamba Tuhan seperti Pak Haryanto berkhotbah, biar lama lu bersyukur. Nanti kalau dia nggak ada, lu kangen ya dia. Mana ya si Pak Haryanto yang gue kangen? Lihat, mereka menyeret. Saulus berusaha membinasakan, memasuki rumah demi rumah, menyeret laki dan perempuan, membinasakan. Jahat sekali si Paulus sebelum bertobat ya. Dan mereka tersebar sambil memberitakan apa yang diberitakan oleh si Filipus dan rekan-rekannya, sambil memberitakan Injil ya, jelas ya. Itu saya slide kedua nih, lihat lagi. Baik, nah nih. Bukan yang bahasa Inggris saya yang buat si Mario. Bentar aja. They scatter went around proclaiming the good news of the world. Ini terjemahan dari New English Translation. Jadi yang diterjemahnya. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, tema kita adalah the legacy of the God servants. Apa yang dimaksud dengan legacy? Legacy secara definisi utamanya adalah sesuatu yang diteruskan kepada orang lain atau diberikan sebagai warisan. Seperti nanti kalau saya mati, legacy saya pada anak saya misalnya adalah kamu rawat mama kamu, istri saya yang terkasih yang sekarang sedang di Indonesia, melupakan atau meninggalkan suaminya pulang sendiri. Ini dihapus ya Pak. Tadi dengar lu, gue doain kan ya. Pagi-pagi gue udah tanya lu, oke mau khotbah ini, wah sayang dia sama aku ya.
A legacy itu secara sebenarnya ada gitu. Kita lihatnya kan, orang punya warisan, wariskan kepada anaknya, bisa. Tetapi legacy bisa mengambil beberapa bentuk lain. They can take many forms. Misalnya, legacy bisa berkaitan dengan iman seseorang. Sudah punya iman, itu legacy untuk anak-anakmu. Itu legacy untuk keluargamu. Etika. Dan kita pegang etika Kristen dong ya, bukan etika situasi atau etika yang lain. Misalnya etika Kristen yang baik adalah hukum kasih, kasihilah samamu dan seperti dirimu sendiri, atau hukum etika yang berkaitan dengan the golden rules. Apa yang engkau ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu kepada orang lain lebih dahulu. Orang gila yang gue mau digamparin, jadi gue gamparin orang. Itu, tapi etika, kalau kamu mau disayang, kamu sayanglah orang lain. Ada yang protes. Yesus ajarannya kurang bagus, bagusan ajaran lain. Saya nggak sebut dari mana ya. Yang mengatakan apa yang engkau tidak ingin orang lain lakukan padamu, jangan lakukan itu kepada orang lain. Bagus juga kan? Bagus mana sama Tuhan Yesus? Oh, saya bilang bagus Tuhan Yesus dong. Ya. Kenapa? Karena yang ini bilang apa yang engkau tidak ingin lakukan, jangan lakukan. Lu nggak mau dipukul, jangan mukul orang. Tapi sifatnya defensif, pasif, diem aja. Kalau Kristus mengatakan aktif. Apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu. Ini etika Kristen. Lebih bersifat proaktif. Betul? Setuju? Lo nggak setuju? Lawan Yesus lo, bukan lawan gue. Lalu core value. Core value artinya nilai-nilai inti dalam kehidupan. Seperti orang Indonesia bangga punya Pancasila. Ya. Terus ada orang Chinese suruh masuk ke mau jadi warga negara Indonesia, dites kan, ujian kan. Kok lu tahu Pancasila? Oh, punya lebih bagus, lebih jago. Apa? Hoi. Dia kira pencaksilat, gua punya kungfu lebih jago dari itu. Salah kok, bukan itu, Pancasila. Oh, kurang tahu. Lu bisa nyanyi Indonesia Raya? Oh bisa. How? Lu nyanyi Indonesia, tanah air lu, tanah tumpah darah lu. Di sanalah lu berada untuk selalu. Stop. Kenapa lu pakai lu? Kalau you tanda tangan punya warga negara, jadi Indonesia, nyanyi Indonesia, tanah air gue. Kalau belum, Indonesia, tanah air lu. Lu terus tanda tangan. Cina lu lawan, ya kan? Oke. Legacy bisa berkaitan dengan monetary asset. Aset uang. Saya tidak bahas ini, dan ini pasti bukan kaitan dengan kita di gereja ini. Kita tidak bahas soal aset. Ya, kita bahas soal firman. A legacy may come from one's character, reputation, and the life you live, setting the example of others and to guide their future. Ini juga bisa. Legacy adalah bagaimana kita mempunyai suatu karakter yang baik, reputasi yang baik, dan hidup yang kita jalani, apalagi sebagai pemimpin di gereja maupun di keluarga, itu membuat satu contoh bagi yang lain dan memimpin mereka menuju masa depan. Nanti bulan September awal kita merayakan Father's Day. Saya senang. Karena bapak dan anak akan menjawabkan firman dan jadi liturgi, sebuah kerjain aja sekalian. Yang khotbah Marfian. Pak Haryanto bilang, Pak Robi, Father's Day kamu yang jadi worship leader ya. Enak aja dalam hati. Lu gue udah tulis, lihat aja lu gak baca. Lebih worship leader, pendeta HR. Dong bapak sama anak kan enak aja lu ngerjain gua mulu. Dia bener telat, kalah set. Lu gak baca, saya bilang apa dong? Di mana lagi ada kesempatan bapak dan anak melayani satu mimbar? Amin. Saya pernah juga, tapi anak saya jadi liturgi.
Saya yang khotbah. Ini terbalik kan? Bapaknya jadi liturgi, anaknya jadi pengkhotbah, dan kita doakan akan menjadi legacy. Amin. Untuk meneruskan GGIC di tahun 3000 barangkali. Slide. Kita tadi membaca tentang Philippus atau Philips, dan ada satu tokoh yang namanya Simon. Saya akan bahas sedikit mengenai hal ini supaya khotbah saya singkat dan cepat dan sudah senang bisa makan. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Philippus? Philippus dia memberitakan Injil. Betul, itu ada di ayat yang ke-6. Yang kedua, Philippus memberitakan Injil disertai tanda-tanda atau mujizat, signs, wonders yang disebut miracles. Pastikan, ingat, kalau saudara mau nggak datang minggu depan atau minggu depan lagi nggak apa-apa. Asal jangan tanggal 28. Karena saya akan lanjut khotbah ini dengan mujizat kesembuhan, dan saya akan bahas lanjut. Ya, paling bagus adalah engkau datang terus setiap minggu. Ya, seperti Ibu Hilda ini baru pertama kali sama Pak Hendra nih ya. Sambut dulu dong ya. Ini teman baik saya, sudah seperti saudara. Ya. Kalau saudara nggak kenal Pak Hendra dan Ibu Hilda, saudara berarti belum pernah makan nasi goreng dan nasi ayam terlesat di Sydney. Ini yang punya mie rasa. Jangan ditembak Pak minggu depan masak. Jangan. Susah-susah gue bujukin datang lu tembak. Tapi nanti ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Amin. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pak Hendra masak nasi goreng dan nasi ayam. Haleluya. Enak makan bapak saya mah. Cepet. Sampai mana tadi? Mujizat ya. Ketiga, apa yang dilakukan oleh Philippus? Mereka mengusir roh jahat yang merasuk orang-orang yang ada di pelayan mereka di kota Samaria. Cast evil spirit, ayat 7. Mereka menyembuhkan orang-orang yang lumpuh dan yang timpang. Mungkin juga ada yang buta, mungkin juga ada yang sakit yang lain, tapi yang dicatat ayat 7 itu adalah the lame and the paralyzed. Orang banyak menerima Injil itu karena kalau pemberitaan Injil disertai dengan kuasa Roh Kudus. Memberitakan Injil yang sejati, bukan Injil sosial atau Injil sukses atau yang macam-macam ngawur-ngawur. Pasti Tuhan berkati, amin. Dan lihatlah, bukan orang satu, orang banyak, multitudes. Mereka menerima Injil, dan menerima Injilnya bukan sepotong. Cuma pengen yang enaknya doang. Tapi mereka menerima Injil dengan bulat hati. The multitude gave heed with me. Sorry ya, saya bikinnya ini dalam kondisi jet lag, belum tidur bangun nyiapin ini hari Sabtu pagi jam 4 pagi nih. Jadi mestinya with one itu 4-nya nggak ada. With one accord or unanimously, bahasa Inggrisnya. Pak Yanto tahu ya artinya. One accord artinya satu. Kalau kayak nyanyi itu 4 suara tapi jadi satu nada yang bagus. Ibu Kathy pasti ngerti, Pak Pohan lebih ngerti lagi. Kalau kita bikin paduan suara, suaranya alto, sopran, alto, tenor, barito, bass, tapi bisa jadi satu nada yang bagus. Nah itu one accord. Nadanya beda-beda tetapi bulat suaranya. Atau unanimously. Unanimously apa? Kayak sorry nonton tinju nggak, suka nggak? Nah, tinju itu jurinya ada 3 kan biasanya kan. Nggak pernah juri cuma 1 atau jurinya 4. Harus ada ganjil 3 atau 5. Karena nanti keputusannya bisa mutlak, menang mutlak. Kalau yang ditok, plek itu menang KO. Pasti menang yang jatuh. Tapi ada yang dua-duanya gedebuk sampai di 15 ronde, sekarang cuma 12 ronde kali, nggak tahu. Apalagi kalau yang main tinju si Muhammad Ali kan. Sing like a bee, dance like a float like butterfly, muter, tok. Lawannya si Joe Frazier yang menunduk aja gitu kan. Lama nggak habis kan. Enak Mike Tyson. Begitu teng, buk. Orang masih di luar ngantri, ya udah KO, masih belum masuk. Tapi kalau yang lama begitu nanti ada nilai 3 juri. Juri A
12 untuk Muhammad Ali. Juri B 12-15 untuk Joe Frazier. Juri C 14-14 Glow. Jadi ini Glow karena satu menangin Ali, satu menangin ini seri. Ini Glow seri. Ada yang menangin Muhammad Ali menang, ini Frazier menang. 2-1. Nah ini namanya split decision. Unanimous decision adalah Muhammad Ali menang juri A, Muhammad Ali menang lagi juri B, Muhammad Ali menang lagi juri C. Ini unanimous, keputusan menang mutlak. Nah ini menerima Injil dengan mutlak, tidak ada yang split. Dan yang keempat, ada sukacita besar di kota. Ini juga nih maklum deh ya, udah ngantuk gue lagi bikin. Ini salahnya komputer. Masa dia kita baca Samarinda. Aduh, udah maaf ya Pak ya. Samaria maunya nih gua ketik main dia sambal aja. Ini salahnya kita, bukan salah saya ya. Bagus Pak. Hah? Bagus ya. Artinya gue jujur kan dalam kondisi yang tidak, tapi sekarang kan ini ya maaf ya Pak ya. Lu juga nggak gua kirim, lu gak nge-periksa, lu kagak baca kali gua kirim. Asal thank you aja kan, saya bilang please check before ini. Pak Herman juga sama, enak aja kan kalau udah salah, salahin aja biar itu kan manusia berdosa gitu. Ada sukacita besar di kota Samaria, bukan Samarinda, maaf ya, aduh. There's great joy in the city of Samaria. Itu betul. Ya ayat 18 lah, begitu berapa. Nah, bagaimana dengan Simon? Ada sudah baca tadi kan Simon ya. Simon adalah seorang tukang sihir, wizard atau sorcerer. Ayat 9. Apa yang dia lakukan? Dia mempengaruhi orang banyak orang. Amazed people, and people gave heed to him, saying that he has the power of God. Oh, saya lihat hebat ini. Simon ini bukan pengkhotbah sembarangan atau tukang jual obat di pinggir jalan, tapi dia adalah seorang yang punya pengaruh dan ada kuasa di balik dia. Maka saudara hati-hati dengan kuasa kegelapan. Jangan pikir nggak ada. Saudara percaya ada Tuhan, ada kuasa Roh Kudus. Saudara juga harus tahu selain Tuhan ada setan. Setan siapa? Malaikat yang jatuh. Saudara percaya Tuhan, saudara percaya ada malaikat, dan saudara percaya ada malaikat yang jatuh, yaitu setan. Dan jangan main-main. Wah, nggak takut ke lautan pantai itu yang ada Nyai Roro Kidul. Wah, nantang. Jangan. Ada. Tetapi bahwa kuasa yang di luar dengan kuasa yang ada di dalam, kuasa yang di dalam jauh lebih besar, lebih kuat. Itu betul. Jangan takut juga. Tapi jangan nantang-nantang. Amin. Tuhan Yesus ajarkan doa, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Lu jangan nantang-nantangin. Tengking aja kalau dia ganggu. Tapi kalau sudah yang ganggu, dia ganggu, jangan salahin dia dong. Kamu yang nantangin dia. Nah, ini dia pakai. Orang begitu amazed, begitu takjub dengan Simon, sampai mereka katakan dia punya kuasa dari Tuhan. Berarti mirip atau apa yang dilakukan secara mujizat oleh murid-murid, dia bisa lakukan juga si Simon. Cuma kelasnya kalah atau kualitasnya mungkin tidak begitu, tapi dia bisa. Zaman Musa, sudah ingat Musa? Waktu Musa menghadap Firaun, Musa punya apa itu? Tongkat kan dia lempar jadi apa? Ular kan? Firaun punya tukang sihir ada? Saya pernah dites ada quiz untuk anak-anak saya di itu, ditanya siapa nama dari tukang sihir yang melawan itu, ada 2. Wah, saya lupa, saya gak tahu namanya. Lu tahu? Nama tukang sihirnya tahu kan? Ada di film Prince of Egypt. Nonton film Prince of Egypt sebut Homus atau siapa nggak tahu. Ya kita kayaknya nggak ada deh. Kalau ada saya tahu. Tapi mereka bisa lakukan? Bisa. Mereka lempar juga tongkat mereka gitu. Gue juga bisa. Tap si Homus sama si Horus sama si apa nanti dua. Jadi ular juga. Cuman apa yang terjadi?
Guru sekolah minggu, Ibu Loni, apa yang terjadi? Siapa? Coba. Ularnya dimakan. Hah, ularnya mereka tonggatnya dimakan sama Musa. Siapa lebih hebat? Tuhan. Tapi bahwa kuasa kegelapan bisa melakukan mujizat? Bisa. Saudara sakit bisa sembuh oleh kuasa kegelapan? Bisa. Bisa, hati-hati. Nah, minggu depan tanggal 28 saya akan bahas counterfeit miracles. Miracle, mujizat yang bohong atau tipu dari kuasa kegelapan. Ada. Saya ambil STH itu mujizat kesembuhan. Tesis saya mujizat kesembuhan dan penginjilan. Itu yang akan saya bahas nanti 28 ya. Jadi jangan main-main. Yang ketiga, Simon juga dibaptis bersama dengan orang-orang yang bertobat. Itu ayat 13. Simon was baptis. Dia datang minta dibaptis juga. Kita kapan mulai itu Pak? Sidik atau apa? Kateksasi? Sudah mulai ya. Saya ingatkan dengan tulus tapi juga dengan wanti-wanti. With solemn exhortation. Saudara jangan cuma ikut katekisasi hanya untuk dibaptis terus punya motivasi lain supaya gua kalau kawin di sini aman, supaya gua kalau minta surat visa gampang, ada backup dari gereja, ini anggota gereja. Jangan. Kalau saudara ikut katekisasi untuk dibaptis karena saudara mau belajar soal baptis atau tidak itu urusan gereja dan urusan Tuhan. Bagi saya baptisan itu hanya seperti saat kita diwisuda dan menerima ijazah pakai toga. Padahal kita sekolahnya Pak Aranto wisuda kan? Waktu lulus bachelor kan? Saya nggak sombong. Saya wisuda pakai toga 5 kali. Anak saya lebih lagi 7 kali. Dari mana dia? SD, lulus TK, wisuda, lulus SD, wisuda lagi, SMP, wisuda lagi, SMA, wisuda lagi. Saya enggak. Tapi apakah saya wisuda misalnya ya, jadi dokter di UI? Saya sebelum wisuda di UI itu wisudanya dia Natalis Februari. Saya Agustus tahun 81 udah lulus. Tapi wisudanya mesti sama-sama tahun 82 pas UI ulang tahun besar di stadion utama oleh rektor sama fakultas kedokteran sama fakultas teknik dan semua sama nyanyi go dia mesti gitu terus Universitas Indonesia gitu kan. Apa gue pasti bangga kan maju. Tapi waktu itu bulan Agustus itu setelah saya lulus semua, saya dipanggil sama dekan. Ini ijazah kamu ya, udah saya tanda tangan. Kamu mau ambil sekarang silahkan. Kamu sudah sah sebagai dokter. Kamu mau melamar kerja sebagai dokter di mana aja, pakai ini sah ijazah UI. UI loh, bukannya UKI atau Undip atau apa. Sudah jadi dokter? Sudah lulus sudah. Wisuda? Belum. Nah itu sudah selesai, sudah percaya, sudah beriman, sudah. Baptis? Belum. Tapi yang penting sudah beriman dan percaya. Wisuda berikutnya lulus STH lagi, habis ambil dokter kan belajar STH lagi kan, wisuda lagi. Habis STH belajar lagi MATH, wisuda lagi. Habis itu belajar lagi MBA, wisuda lagi. Gelarnya banyak, cuman istri saya nggak minder. Ditanya, lu nggak minder sih Robi gelarnya banyak dokter, STH, MA, MBA, pendeta di depan lagi kan. Istri saya bilang, kalau dia mati semua gelarnya gua ambil. Nyonya janda, pendeta, dokter, Robi. Jangan hanya berbaptis hanya untuk urusan apa? Salah satunya ini yang keempat. Simon dibaptis kan dia pengen tahu, dia pengen masuk di dalam, jadi cumi-cumi, jadi mau mempelajari kenapa sih orang bisa hebat begini, kenapa sih banyak orang bisa terpengaruh oleh si Filipus. Oh dia tahu dia punya kuasa sih, gua mau bayar, dia mau beli itu kuasa. Mujizat yang dilakukan oleh Filipus itu lebih hebat dari dia. Orang semua beralih ke dia, oh dia bilang dia mau bayar.
boleh bayar beli. Kalau hamba Tuhan sekarang mungkin dikasih ya deh, dikasih aja deh, bayar deh, kan lagi, dan pasti bayar bukan $1-2 nih, miliaran dolar barangkali, kan nggak tahu. Nah tapi lihat di situ ada nama Petrus. Petrus sebagai hamba Tuhan senior, mungkin yang dituakan atau yang didaulat untuk menjadi pemimpin selain Paulus secara resmi dalam organisasi kemuritan discipleship itu. Petrus langsung menegur Simon. Simon, tobatlah engkau. Setelah baca aja ayat 24 dan seterusnya. Keras. Kalau engkau tidak bertobat, akan saksi ini. Nah puji Tuhan, Simon ditegur dengan keras oleh Petrus. Dia bertobat. Kalau dia nggak bertobat, nasibnya mungkin seperti Ananias dan Safira. Udah dikotbahin belum? Udah ya? Dan ini kan apa? Dibilang lo nyolong ini uang ini, enggak lo ini, blak, langsung mati. Istrinya datang lagi. Ini benar enggak engkau jual segini? Benar. Aduh kamu, suamimu baru aja digotong ini kamu lagi, jeblak lagi mati. Simon bertobat. Saya akhiri dengan bagian Simon yang mengingatkan, kalau ada kesempatan untuk bertobat, ditegur dengan keras oleh hamba Tuhan, bertobatlah. Ada lagu kan? Bertobatlah dan balik pada Bapa. Bertobatlah sebelum kau terlambat. Bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Dengan hati hancur, dengan hati yang sedih, tapi juga dengan serius saya berkata, kalau hari ini cuma dapat teguran dari Tuhan, jangan tunda. Seperti lagu tadi, jangan menunggu, segera datang dan berdoa, sujud, minta ampun, dan Tuhan pasti akan mengampuni. Saya nggak sempat cari lebih panjang menelusuri kemana si Simon ini selanjutnya. Tapi saya yakin dengan talenta yang ada padanya, dengan kuasa pertobatan dan kuasa yang baru dari Roh Kudus, dia pasti dipakai oleh Tuhan. Kalau setan bisa pakai dia, masa Tuhan nggak bisa pakai dia? Amin. Saya jangan mau dipakai oleh setan. Mari pakai dia oleh Tuhan. Slide. Kesimpulan. Legasi seorang hamba Tuhan dilihat dari apa yang diberitakan dan tanda yang menyertainya. Saudara jangan terpesona dengan hebatnya seorang hamba Tuhan, dengan tampangnya yang ganteng, lebih ganteng dari Pak Haryanto, dengan gayanya yang flamboyan, dengan suaranya yang lebih bagus dari suara saya, dengan pakaiannya yang lebih mewah. Kita bajunya nggak ganti-ganti, gantinya bisa dilihat lah, dia jasinya cuma berapa ya kan. Saya juga bajunya cuma yang biru ini, yang merah, ya kalau lagi korban. Jasnya juga ini kadang-kadang lupa, minggu lalu gua pakai yang ini apa ini. Gak ada yang perhatikan kok Pak. Iya, tapi ada yang perhatikan Bu. Di sini enggak ada yang perhatikan. Sampai rambut aja diperhatiin, kacamata aja diperhatikan. Aduh ini jemaat bukan perhatikan khotbah, perhatikan jemaat pendeta ya. Perhatikanlah apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia beritakan, dan tanda-tanda yang menyertai. Tanda-tanda bukan mujizat. Minggu depan nanti saya khotbah lagi, saya demonstrasi. Saya ini magician, belajar sulap, ikut klub sulap, tapi jarang khotbah di tempat Pak dulu Pak Nario ya. Setiap khotbah saya pakai ilustrasi sulap, jemaat senang, pendetanya yang nggak senang. Udah lah nggak usah pakai gitu ya, udah dia yang gembala, gue mau minta aja nggak apa-apa. Honor kagak ditambah juga, gue pakai sulap. Lu kira enggak? Enak ya udah, tapi sedikit lagi kan. Kita kan maksudnya kan supaya saingan, selingan gitu kan, variasi. Dia khotbah panjang, gue khotbah pendek pakai sulap. Padahal akhirnya kumulasi waktunya sama. Dia khotbah 40 menit gitu kan misalnya. Saya 30 menit, sulapnya 10 menit, kan sama juga 40 menit. Orang katanya mau khotbah kayak Pak Robi singkat, pakai sulap lagi. Kasihanlah dia yang khotbah 40 menit nggak pakai. Ya oke, lanjut. Legasi seorang hamba Tuhan dijamin oleh Tuhan yang mengutusnya, yang memberikan dia legasi. Kalau saudara tidak diutus oleh Tuhan, jangan sembarangan main-main legasi saya hamba Tuhan. Apalagi seperti ada hamba Tuhan lain, anak pendeta juga, pendeta lain dan berkata di dalam khotbahnya, ini ada kertas,
tulis berapa lu stop transfer. Transfer sebelum jam 2 besok. Nanti Tuhan akan ganti 10 kali lipat kepadamu. Tapi harus tahu nih, Roh Kudus baru aja bicara sama saya. Gila kan? Bilang suruh transfer. Semakin banyak mau transfer ya. Tapi jangan lewat jam 2 siang besok ya. Saya cek. Ada? Saya cek di YouTube. Dia pakai kertas. Sampai bapaknya bilang, anak nggak sesuai dengan legasi saya. Saya tidak tahu siapa yang sama. Nah, ketiga, jangan sembarangan, apalagi main legasi seorang hamba Tuhan. Itulah, don't mess up with God's and His legacy to His servant. Saya tidak berani. Walaupun gaya khotbah saya mungkin lebih santai, kadang-kadang bercanda, cuma agak saya kurangi karena saya tahu direkam ya. Jadi nanti jangan Pak Herman ya, asal dia udah aja dia cepet langsung dia ini cep di depan. Waduh, celaka lah kalau salah ngomongan, nggak bisa diajin. Tapi jangan main-main, apalagi dengan mimbar. Mimbar buat bicara politik, mimbar buat bicara saya habis dari sana. Nah ini ada pendeta di Amerika sudah punya jet 3, jet pribadi 3, masih kurang, minta lagi yang lebih mewah. Karena satu buat istrinya, satu buat anaknya, satu buat iya, betul ya. Namanya Duplantis, Jesse Duplantis. Dan jemaat bodohnya lagi atau naifnya kasih lagi persembahan. Dan pakai nama Tuhan dengan legasi begini. Kalau Yesus datang ada sekarang di sini, dia tidak akan naik keledai, tapi dia akan naik jet yang lebih bagus daripada saya naik. Dan Yesus nggak usah pakai naik, dia bisa terbang kemana aja juga nggak usah. Lu yang pengen mewah-mewahan. Nah, jemaat yang sore kalian goblok. Ya, soalnya jangan mau ya kalau saya bilang atau Pak Hanya, saya mau naik bisnis kelas, mau pelayanan ke Talaut misalnya. Jangankan bisnis kelas, pesawat wing saja yang rodanya 2, ininya 4, pakai baling-baling, kagak bisa mendarat di Talaut. Kalau angin kenceng dia mesti balik lagi. Naik kapal lu. Kapal namanya cruise, kapal pesiar. Jadilah orang di dalam ruangan segede gini di dalam kapal, bed begini, kayak bangku tidur, atas bawah 2, jajar gitu kan, 4 sak, 1, ini 3 kan, itu 4 biji tidur, 2 atas, AC full, jendelanya dibukain, AC-nya dihidupin tapi jendela dibukain, pada merokok, pada kerikan, masuk angin. Keriknya bukan pakai minyak angin atau minyak kayu putih, pakai minyak dari Talaut itu, minyak sangir yang baunya aduh, tambah keringat lagi. Rokoknya juga bukan rokok yang ini rokok kelobot yang dari daun itu. Matilah saya yang bengek, pakai masker sesek. Udah gitu saya kan nggak boleh tahan pipis ya. Udah malam mau pipis ilah. WC-nya udah jauh, licin, nggak ada kuncinya, klosetnya jongkok, kagak ada lampunya, kagak ada airnya. HP juga, satu buat nerangin ini, satu buat nerangin. Ya ilah. Diajarin sama yang lain. Lu di situ aja Pak, pegangan ini. Itu langsung. Kalau si Petrus nyemplung ada Tuhan Yesus angkat. Nah gua langsung dimakan kayak Yunus, kagak nimbul lagi. Kapok saya dong. Coba aja lo enak aja. Oke, slide terakhir mungkin ya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kalau seorang hamba Tuhan, jadilah seorang hamba Tuhan sesuai dengan legacy yang Tuhan percayakan. Be a good servant of God according to His legacy. Amin, amin Pak ya. Yang kedua, hati-hati dengan banyak hamba Tuhan yang palsu. Beware of so many false servant of God. Banyak sekali, banyak 2 kali, banyak berkali-kali. Dan akhirnya orang percaya, udah yang dulu udah mati, datang lagi yang lain yang baru, sama lagi. Ajaran sesat juga banyak. Jadi hati-hatilah. Ini slide yang terakhir.